kamar mandi nggak ada. Di dapur juga nggak ada. Kemana ya Mas Aryo? Pavilion. Kurang ajar Mas Aryo. Baru aku tinggal bentar, dia tidur sama perempuan itu. Bener-bener si Soraya ya, pinter banget ambil kesempatan. Ya, sebentar. Siapa sih? Kamu? Ayo masuk. Oh iya, aku ambilin kamu minum ya. Bentar ya. Sayang, ini minumannya. Tunggu, kamu ini kenapa sih? Mukanya khawatir banget. Ada apa? Sayang, aku pikir kamu bakalan marah kalau seandainya tahu Alia udah hamil. Buat apa aku marah? Kekhawatiran kamu terlalu berlebihan deh. Yakin kamu gak marah? Ya, aku gak marah. Justru aku seneng. Kok malah seneng? Bukannya kalau seandainya Alia hamil itu jadi masalah buat kamu. Kok kamu bilang jadi masalah? Aduh Edwin. Justru aku senang kalau istri kamu itu hamil. Itu artinya istri kamu akan lebih sering dan lebih fokus sama kehamilannya. Dan itu artinya sayang, kita akan lebih sering menghabiskan waktu berdua. Makasih sayang. Syukurlah kalau kamu gak marah. Tunggu. Tapi kamu gak bisa bohongin aku. Muka kamu itu masih memikirkan sesuatu deh. Ada apa sih? Gara-gara mama aku harus ngasih uang 50 juta sama mertuaku. Itu uang loh sayang, bukan daun. Aku kerja capek-capek, malah seenaknya dikasih ke mertua. Tunggu. Kamu tuh kalau lagi marah lucu ya? Kok kamu bilang kayak gitu? Lucunya di mana sayang? Lucunya emangnya kamu nggak tahu? Kan udah diambil semuanya sama istri kamu. Maksud kamu? Ya Dina lihat sendiri kok. Begitu Pak Marwan sama Bu Lita dikasih uang, kamu tahu nggak? Istri kamu langsung ambil lagi uangnya semua. Jadi uangnya udah kembali tapi istriku nggak bilang apa-apa. Keterlaluan. Kenapa sih? Malamnya aku susah banget tidur. Terima kasih ya Allah, Papa dan Mama sudah tidak berantem lagi. Perlahan pasti Papa dan Mama akan baikan. Bener-bener Soraya, kamu keterlaluan. Di saat aku nggak ada, kamu suruh Aryo tidur di situ. Ah! Aduh.
Aduh, aduh. Kamu ini ya masih muda, tapi gampang sekali kesandung. Apa karena mata kamu sudah mulai rabun ya? Enak aja ya, mataku ini masih sehat. Minggir, lepasin. Jangan ganggu Aryo. Dia lagi tidur. Emangnya kenapa? Dia tuh suami aku. Tempatnya bukan di sini. Dia punya kamar sendiri. Ya memang, dia suami kamu. Tapi kan dia masih suaminya Soraya. Jadi kalau pernikahan kamu tidak dianggap haram, lebih baik kamu pulang aja deh. Enggak, minggir gak? Minggir, lepasin. Katanya sayang sama Aryo. Aryo sakit kok nggak tahu. Biar aja dia lagi istirahat di dalam. Sakit apa? Kamu sok sibuk sendiri. Sana pulang. Kalau Aryo sakit, aku tahu. Pasti kamu tidak akan bisa mengurus Aryo. Ya kan? Awas ya kalian. Ramuan tante tuh gimana sih? Bukannya manjur. Aku harus komplain sama tante. Aduh. Oh ya sayang, kamu nginep kan malam ini? Sayang, nanti kalau aku nginep di sini, Arya ribet. Aku pulang besok subuh aja ya. Ya udah, oke. Sayang, ini kan udah malam. Kamu ngapain sih fokus sama yang lain? Fokus sama aku aja. Siapa tahu ini penting sayang, aku angkat aja ya sebentar. Tante angkat dong, angkat. Nggak mungkin banget jam segini dia udah tidur. Sayang, udah deh, matiin aja handphonenya. Tuh kan ngambek, sebentar aja. Gak lama kok, ya? Halo? Halo tante, ini gimana sih? Ya ampun. Dina, kamu ini apa-apaan sih teriak-teriak? Kenapa kamu marah-marah kayak gitu? Ya gimana aku nggak sebel? Ramonnya itu nggak berhasil sama sekali tante. Padahal udah aku tambahin dosisnya 2 kali lipat. Tapi apa? Ariel nggak nurut sama sekali. Dan sekarang dia tidur di pavilion sama Soraya. Itu gimana coba hasilnya? Loh, kok bisa kayak gitu? Ya aku mana tahu tante. Makanya aku nelfon tante. Tante, jadi sekarang aku nih harus gimana ngadepin Aryo? Iya ya, Tante bakal nolongin kamu, tapi nggak malam ini juga, Dina. Tante kan butuh istirahat. Besok Tante kesana deh, oke? No. Aku nggak mau besok ya. Aku maunya sekarang juga. Oke, bye. Halo, Tante Yanti. Tante, kok malah dimatiin sih? Aku tuh belum kelar ngomong sama Tante. Ngapain lagi sih, Dina? Biasalah masalah Aryo. Nggak penting juga sih. Ayo. Bagus deh. Dia sudah tidur, jadi aku nggak perlu jelasin apa-apa. Sayang, kamu belum tidur? Dari mana aja kamu? Ini udah mau subuh dan kamu baru pulang. Sayang, aku tuh ini capek banget. Tadi di kantor kerjaan banyak banget, aku lagi meeting, gak mungkin kan kalau seandainya aku ninggalin kerjaan aku. Jadi perusahaan aku itu lagi ikut tender yang sangat besar, jadi memang kita perlu persiapan yang sangat matang, sayang. Ya sayang. Dan kamu tahu, sebentar lagi perut kamu ini akan membesar dan anak kita akan segera lahir.
kita perlu biaya besar untuk persalinan kamu. Sedangkan uang tabungan kita juga nggak ada, makanya aku perlu kerja keras. Aku mau tahu, apa kamu jujur soal uang yang kamu ambil dari orang tua kamu tadi? Kamu benar sayang. Kita butuh uang yang banyak buat biaya lahiran anak kita. Oh, jadi kamu mau nyimpan uang itu sendirian? Oke, kalau kamu tetap melanjutkan sandiwara ini, aku akan ikutin permainan kamu, Alia. Sayang, sepertinya mulai besok aku akan sering pulang terlambat karena urusan aku di kantor. Mudah-mudahan kamu mengerti ya. Aku tahu sayang, kamu itu suami yang bertanggung jawab. Aku bangga banget jadi istri kamu. Aku juga bangga punya istri kayak kamu. Ya udah sayang, aku capek banget. Aku beres-beres dulu ya. Kamu pikir kamu pintar, bisa bohongin aku. Kamu jual, aku beli. Kalau kamu mau menikmati uang itu sendirian, sekarang kamu gak bisa menghentikan aku pulang terlambat. Karena aku akan terus menghabiskan waktu bersama Yanti. Sayang, kok bengong? Enggak sayang, ya udah aku beres-beres dulu ya. Jadi semalam aku ketiduran di sini. Iya, Mas. Gimana badannya? Udah enakan? Ayo, Mama buatin pisang goreng sama teh. Kebetulan tadi Bu Tejo kirim pisang ke Mama. Ayo dimakan, biar kamu nggak masuk angin. Gak usah, Mah. Aryo gak lapar. Mas, Mama kan udah bikin capek-capek. Cobalah dimakan dulu. Kamu tahu aku ketiduran di sini semalam, kenapa gak dibangunin? Malah dibiarin tidur aja. Aryo, kenapa sih kamu marah-marah sama Soraya? Bukannya terima kasih. Kenapa sih Mama selalu belain Soraya? Aryo, semalam Mas Soraya tuh nungguin kamu, memastikan kalau kamu itu sehat. Kenapa kamu mesti marah-marah? Sabar aja, sabar ya. Gak apa-apa kok. Mas, nyenyak tidurnya semalam. Sampai lupa pulang. Sayang, kamu jangan salah sangka, ini nggak seperti yang... Terus, apa yang sebenarnya terjadi? Baru aku tinggal bentar, kamu udah asik-asikan sama Soraya. Enggak, sayang. Enggak seperti itu. Tolong kamu harus percaya sama aku ya. Pokoknya, aku nggak mau perempuan itu tinggal di rumah ini. Dina! Pelankan suara kamu. Berapa kali aku harus bilang sama kamu, aku mau ketenangan di rumah ini. Aku nggak mau anakku stres. Ngerti nggak kamu?
Kalau kamu teriak-teriak seperti itu, anakku stres nanti. Udah, mendingan kamu bikinin aku makan. Aku lapar. Kalau kamu nggak mau anak kamu stres, kamu jaga sikap kamu. Dan kalau kamu sayang sama dia, kamu tinggal di sini, kamu tidur di rumah ini. Dan kalau aku tahu kamu datang lagi ke pavilion, aku akan buat yang jauh lebih buruk daripada ini. Mas Aryo! Aku belum selesai bicara, Mas Aryo! Mas Aryo masih sah jadi suami aku, tapi dia ngelarang Mas Aryo buat nemuin aku. Kamu ya, aku akan depak kamu dari rumah ini. Berani kamu menyentuh aku? Kita lihat siapa yang bakal keluar dari rumah ini. Aku atau kamu? Oh, kau pikir aku bercanda? Kau pikir aku main-main sama kamu, Soraya? Enggak! Kamu keluar, Edu! Jangan pernah sentuh aku. Heh, perempuan nggak tahu diri ya. Jangan pernah kamu sentuh suami aku lagi. So-soan pakai ngerokin segala. Apaan itu apaan, Soraya? Itu trik kamu sama suami aku. Asal kamu tahu ya, suami kamu yang datang sendiri sama aku. Kalau kamu mau suami kamu nggak nyamperin aku, kamu kekepin, kamu kunciin di kamar, gak usah keluar. Kalau kamu nggak goda dia nggak akan mau nyamperin kamu, Soraya. Asal kamu tahu ya, Mas Aryo itu nggak pernah mencintai kamu. Dan kamu masih ngegoda dia. Dan kamu pergi! Aku tahu gimana caranya ngadepin perempuan kayak kamu. Oh iya, sebenarnya aku tuh kasihan sama kamu. Makanya aku kasih kamu tinggal di pavilion. Tapi sekarang kesabaran aku udah habis sama kamu dan kamu mesti pergi dari rumah ini, Soraya. Kamu tuh Mau usir aku? Usir. Panggil Mas Aryo sekarang juga kesini. Panggil. Berani kamu usir aku? Setelah kamu usir aku, Rara akan ikut sama aku. Apa yang terjadi? Mas Aryo bakal ngikutin kita, nyariin kita, ikut kita. Kamu sendirian. Karena apapun yang terjadi, Mas Aryo akan cari anaknya. berani ya kamu manfaatkan Rara untuk dapetin Mas Aryo. Kamu manipulasi Mas Aryo kan? Aku nggak pernah manfaatin Rara. Tapi sebagai seorang ibu, aku tahu gimana caranya ngelindungin anak aku dari perempuan kayak kamu. Juna, kok tumben pagi-pagi udah kesini, ada apa? Tadi papa kamu nelpon aku dan nyuruh aku kesini. Oh ya? Kok papa nggak cerita ya? Tadi papa kamu bilang ada tugas yang harus aku kerjakan. Ya udah, kalau gitu aku yang nganterin kamu ya. Jangan, Riz. Aku nggak mau ngerepotin kamu terus. Nanti aku bisa pergi sendiri kok. Udahlah, santai aja. Lagian kan hari ini kita juga nggak ada kelas. Aku juga nggak ngapa-ngapain kok. Daripada nganggur ya mending aku nemenin kamu kan? Tapi... Ya udah kalau gitu aku tunggu di mobil. Kamu masuk aja, papa udah di dalam. Udah, aku masuk dulu ya, Riz. Oke. Kok masih di situ? Papa udah di dalam nungguin. Masuk. Yaudah, aku masuk dulu ya. Oke. Juna. Permisi, Om. Juna, silakan duduk. Makasih, Om. Hari ini apa yang harus saya kerjakan, Om? Apa saya harus ke gudang lagi? Bukan, ini tugas lain. Kamu bilang kamu kenal sama Ibu Leni. Iya, Om, saya kenal. Ya, jadi
Om mau pagi ini kamu pergi ke kantin dia, kamu ambil cek dari dia. Bilang aja kamu dari Om, dan dia akan tahu cek apa yang harus diambil sama kamu. Baik Om, kalau gitu saya langsung berangkat sekarang aja ya Om. Permisi Om. Tante lihat kan, gimana Soraya perlakuin aku? Tante lihat kok. Ibu dan anak itu udah bikin aku sengsara. Semalam Mas Aryo tidur di sana. Dan pas aku datang mau jemput Mas Aryo, orang tuanya ngelarang aku masuk. Katanya kalau suami lagi sama istri pertama, aku nggak boleh ganggu. Aku nggak boleh ganggu sama sekali, Tante. Aku harus menyingkirkan Soraya di rumah ini. Tunggu. Bener, Soraya kan kerja di catering makanan. Ya. Tante punya ide yang sangat menarik. Kita sewa catering makanannya. Kita bikin di kantor acara party kecil-kecilan. Kita sewa cateringnya Soraya. Di situ kamu bisa mempermainkan Soraya sesuka hati kamu. Kamu bilang kalau di rumah kamu nggak bisa mempermainkan dia. Tapi di kantor itu kekuasaan kamu. Otomatis pasti Soraya akan cerita ke orang-orang kalau dia istrinya Aryo. Dan kita akan bikin Aryo itu malu mempunyai istri pertama seperti Soraya. Makasih ya kamu udah nganterin aku. Iya, sama-sama. Aku tungguin ya. Nggak usah, Riz. Ya udah. Ya udah apa? Nggak usah nolak. Ya udah. Ya udah, Riz, aku turun dulu ya. Oke. Ya, makasih ya. Sama-sama. Mas. Iya Pak. Permisi, saya mau ketemu sama Bu Leni. Bu Leninya belum datang Pak. Oh gitu. Iya Pak. Apa Bu Leni nitip sesuatu buat Pak Hendri? Sebentar ya Pak, saya tanyakan dulu ke dalam. Oh iya. Bapak silakan duduk Pak. Ya, makasih ya Mas. Sama-sama Pak. Mbak, di luar ada tamu, katanya mau ketemu sama Bu Leni. Terus dia nanyain Bu Leni nitipin sesuatu nggak? Kayaknya Bu Leni nggak nitip sesuatu deh. Gimana kalau Mbak aja yang ketemu sama tamunya? Ya udah, kamu lanjutin, jangan sampai gosong ya. Iya Mbak. Mas, yang tadi tanya titipan dari Bu Leni ya? Iya Mbak. Kak Soraya? Kakak ngapain Kak di sini? Kakak kerja di sini, Jun. Kakak kan udah punya segalanya Kak. Kakak tuh udah gak usah kerja lagi Kak. Buktinya, kakak kerja di sini. Duduk, Jun. Ceritanya panjang, Jun. Aku juga nggak tahu harus mulai dari mana. Jadi kayak gitu Jun ceritanya. Kakak kenapa sih Kak gak pernah cerita sama Juna? Aku ini adik kakak, bukan orang lain Kak. Kakak baik-baik aja kok, kamu gak perlu khawatir. Tapi Kak, aku... Udah Jun, kita semua baik-baik aja. Mendingan kamu pikirin kuliah kamu supaya kamu cepat selesai. Soal titipannya dari Bu Leni gak titip apa-apa sama kakak. Oh gitu ya Kak? Ya udah deh, nggak apa-apa Kak. Ya udah, kakak lanjutin kerja, kamu hati-hati ya. Kakak juga ya Kak. Kak, tunggu Kak. Kak, mulai sekarang
Kalau kakak perlu apa-apa, ceritain sama aku. Aku ini kan adiknya kakak. Aku nggak bakal ngerasa kerepotan kok, Kak. Ya, Kak? Irfan, kok berhenti sih? Mama tuh lagi buru-buru. Kalau mobil nggak rusak aja mau bawa sendiri deh. Mah, jangan main handphone terus makanya. Ini udah sampai tuh, Mah. Mama nggak lihat. Iya. Wah, iya. Aduh. Yaudah, Mama turun dulu ya. Iya. Mama buru-buru nih, ada mau ketemu. Mah, salam dulu. Iya, sayang. Ya, Hati-hati hati-hati. kamu, jangan ngebut-ngebut. Iya, Mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau apa dia kesini? Apa mau bahas soal suami dan anak tirinya? Bu Leni, perkenalkan saya istrinya Aryo. Oh, betul. Memang kita pernah bertemu sebelumnya. Ada apa ya Anda datang ke sini? Maaf sekali Bu, saya dadakan datang ke sini. Sebenarnya saya ingin pesan catering sama Ibu untuk acara saya di kantor. Bisa? Saya udah baca perincian harganya dan akan saya bayarkan DP-nya sekarang. Mama, handphonenya ketinggalan. Pasti Mama kebingungan kalau handphonenya nggak ada. Oke, saya buatkan kwitansinya ya. Nggak usah. Saya percaya sama Ibu kok. Ya sudah. Saya akan mempersiapkan segala keperluannya. Jadi nanti soal detail-detailnya bisa by phone, ya. Permisi. Tapi, ada satu tambahan lagi. Kalau ini nggak bisa, semua pesanan akan saya batalkan. Apa itu? Saya minta Soraya yang mengerjakan ini semua. Dan dia juga yang mengantarkan semua ke kantor saya. Permintaan yang aneh. Jangan-jangan dia mau menjebak Soraya. Bagaimana? Bisa? Baik. Deal. Mah, Loh, kok kamu kesini? handphone Mama ketinggalan. Ya Allah, makasih ya sayang ya. Mah, batalin pesanan yang tadi ya. DP-nya dibalikin aja lagi. Kenapa? Perempuan itu jahat, Mah. Percaya sama Irfan. Dia pasti melakukan hal buruk nantinya. Tapi Van, kita nggak boleh dong menolak permintaan pelanggan. Mama ada yang aneh gak sih sama pesanannya? Kenapa harus Soraya yang nganterin? Irfan, apapun permintaan pelanggan, Mama nggak bisa nolak. Hanya karena satu orang. Kalau mereka minta Soraya, ya Mama kirim Soraya. Ma, dengerin Irfan. Perempuan itu jahat, Ma. Kalau memang Dina mau saya yang pergi ke sana, biar saya yang pergi ke sana. Saya nggak apa-apa kok. Nggak makan, Bu?
Makanannya enak banget loh. Oh, iya, ini kebetulan catering yang bikin di sini itu istri pertamanya Pak Aryo. Istri pertama? Maksud ibu, Pak Aryo sudah menikah sebelum menikah Ibu Dina. Terus istri pertamanya disuruh kerja kayak gini. Kok Pak Aryo tega banget? Iya, kalau soal itu saya kurang paham juga, Pak. Lagian posisi saya apa sih? Saya kan nggak bisa berbuat apa-apa. Saya permisi dulu ya, Bu. Iya, mari Pak. Udah beres semuanya? Udah. Ya udah. Rasakan kamu, Soraya. Semua rencana aku diawali dari sini. Mbak, sini deh. Mbak, saya mau minum. Tapi kenapa disisa makanan di sini? Gimana saya mau minum, Mbak? Aduh Bu, tadi saya menyiapkannya bersih kok. Cepet ganti, Mbak. Saya jadi nggak bisa minum. Ada apa ini? Ini loh, Mbak, saya mau minum tapi ada sisa makanannya. Astagfirullahaladzim, kok bisa kotor gini? Bu, tadi kami siapkannya bersih kok, nggak seperti ini. Kok bisa kayak gini sih ini? Gak tahu Bu, tadi saya kesini nggak ada apa-apa. Yaudah, kamu ganti. Ayo, cepet ya. Langsung aja, Bu. Ini, Bu. Loh, kok jadi air putih sih, Mbak? Saya maunya jus. Saya mohon maaf, Bu. Untuk sementara, kita kasih dulu Ibu air putih sambil kita bereskan. Kita ganti dengan yang baru. Ini kan perlu proses dicuci dulu. Ya gimana sih? Terserah lah. Kamu cepetan beresin ini semua, cuci, ganti sama yang baru. Terus udah gitu, siapin. Kamu panggil semuanya. Saya siapin satu minum nih di satu kotak. Taruh sini dulu untuk sementara ya. Iya, Bu. Kok bisa kayak gini sih? Kayaknya semakin seru nih. Harusnya jam segini acaranya di kantor Dina udah dimulai. Saya benar-benar gak percaya Dina sengaja berbuat ini. Dia pasti merencanakan sesuatu yang buruk untuk Soraya. Sebaiknya saya tunggu di sini. Kalau tiba-tiba saya ke sana, terlalu menarik perhatian, terutama sama Aryo dan Dina. Mereka kenapa ya? Iya Mas, mereka kenapa ya? Kok pada sini sama kamu? Seperti mereka menghindari aku gitu. Kenapa Soraya ada di sini? Pakai bawa gelas. Dia pasti pengen pemaluin kamu di depan tamu-tamu, Mas. Makanya mereka ini pada sini sama kamu semuanya. Benar-benar kelewatan Soraya. Iya, Mas. Dia pasti pengen pemaluin kamu di depan klien-klien kita. Mas, kamu nggak boleh diem aja. Kamu lakuin sesuatu. Apa-apaan sih, Mas? Kamu benar-benar keterlaluan ya. Kelewatan kamu. Kelewatan apa sih? Kamu ngapain di sini? Pakai baju begini segala. Kamu jadi pembantu di sini. Aku diminta Bu Leni datang ke sini buat ngurus cateringnya. Apa kamu nggak bisa tolak? Hah? Kamu lihat nih tamu-tamu ini. Ini semua klien aku. Kamu sengaja mau bikin malu aku. Aku datang ke sini bener-bener murni cuman ngurusin catering. Aku kerja di sini. Ini pekerjaan halal. Kamu nggak sadar ya? Beberapa bulan ini kamu nggak nafkahin aku, mama, papa. Kamu nggak tanggung jawab. Mas denger ya, aku ini masih istri kamu. Aku ini masih takut Allah. Dalam agama kita,
Istri adalah pakaian suaminya. Jadi mana mungkin aku tega mau bikin kamu malu, ya nggak mungkin lah. Masalahnya dari sekian banyak orderan, kenapa kamu ambil ini? Kenapa kamu nggak ambil yang lain? Kenapa mesti tempat ini? Itu maksud aku. Jadi kamu anggap ini sebuah masalah? Ya iyalah ini masalah. Kalau kamu anggap ini masalah, kamu tanya sama Dina. Jangan sama aku. Dia yang pesen cateringnya dan dia minta aku yang kesini. Bukan aku yang minta. Kamu jangan ngaco, Soraya. Nggak mungkin Dina lakukan itu. Dia pesen catering sama Bu Leni. Dan dia pesen khusus. Dia minta aku yang datang buat ngurusin catering ini. Kalau enggak dia ngancem, pesenannya bakalan dia batalin. Menurut kamu aku harus kayak gimana? Hah? Kamu sengaja nyuruh dia, minta dia untuk melayani di sini. Kamu mau bikin malu aku. Ya ampun Mas, dia nggak mau begitu sama kamu. Mas, ini semua hanya fitnah. Soraya itu fitnah aku Mas. Memang aku yang pesan catering ini. Tapi aku nggak tahu kalau dia kerja di sini. Dia ngatur makanan ke sini Mas, nggak mungkin aku ngelakuin hal itu. Yang benar yang mana sih? Kamu yang minta dia atau kamu benar-benar gak tahu? Mas, kamu dengerin aku ya. Coba kamu pikirkan, kalau aku permaluin kamu, sama aja aku permaluin diri aku sendiri. Gak mungkin aku ngelakuin hal itu, Mas. Kamu kan tahu ya, dia itu selalu cari gara-gara sama aku. Makanya dia fitnah aku. Pak Aryo, saya nggak menyangka ya Pak Aryo menikah lagi. Padahal Pak Aryo kan udah punya istri, Ibu Soraya. Kalau mau berpoligami, sebaiknya Anda bersikap adil, Pak. Masa istri pertamanya dibiarkan bekerja untuk melayani acara suami dan istri keduanya? Saya nggak menyangka. Ada ya orang seperti itu? Kamu lihat kan Mas perbuatan Soraya. Dia cari pembelaan di antara orang lain. Aku pikir perusahaan sedang maju. Kenapa istrinya jadi kerja tambahan kayak gitu? Maaf Pak, Bu. Sepertinya ada salah paham di sini. Jadi sebenarnya sebentar lagi tuh saya akan membuka usaha catering sendiri. Cuman Mas Aryo mengizinkan saya untuk belajar terlebih dahulu sebelum terjun ke dunia bisnis catering. Seperti itu. Oh, begitu. Saya kira Ibu Soraya bekerja karena Pak Aryo tidak adil. Maaf Pak, kami terlalu cepat mengambil keputusan. Oh, ternyata Pak Aryo bijaksana juga. Permisi. Aku permisi dulu. Kabarin aku nanti ya. Aku permisi dulu ya, Din. Ya, hati-hati. Ya. Dina. Apaan? Ini udah mau jam 9, kita udah selesai, kita mau beres-beres, kita mau pulang. Sesuai kesepakatan kamu sama Bu Leni, cuman sampai jam 9, iya kan? Sarah. Aku belum selesai bicara sama kamu. Kamu sengaja kan minta aku ngurusin catering di acara ini supaya kamu bisa mempermalukan Mas Aryo. Iya kan? Dina, kamu boleh mempermalukan aku. Aku gak masalah. Tapi enggak dengan mempermalukan Mas Aryo. Kamu sadar gak sih, Din? Dengan kamu mempermalukan Mas Aryo, itu sama kayak kamu mempermalukan diri kamu sendiri. Kamu ini nikah sama Mas Aryo. Jadi jangan pernah bikin malu Mas Aryo. Aku nggak nyangka kamu setega itu, Dina.
Mas Aryo. Udah jam 9. Soraya kok belum keluar juga ya? Apa saya masuk aja? Tapi jangan deh. Kayaknya dari luar juga nggak ada keributan. Semoga Soraya baik-baik aja. Disusunnya yang rapi ya supaya muat. Iya, Bu. Itu Soraya. Alhamdulillah dia baik-baik aja. Hari ini, aku akan menghabisi kamu, Soraya. Bye-bye, Soraya. Soraya, awas! Soraya! Sial, ngapain Otar itu di sini? Oke, kali ini nggak apa-apa gagal. Tapi aku nggak akan nyerah. Lain kali, kamu akan habis di tangan aku, Soraya. Soraya, kamu nggak apa-apa? Kalau Mas Aryo lihat Dokter Irfan nolongin aku dan begitu dekat sama aku, pasti dia salah paham lagi. Saya nggak apa-apa. Permisi. Pengemudinya nggak ada. Kenapa mobilnya bisa jalan sendiri? Astagfirullahaladzim. Pantas saja mobilnya bisa jalan sendiri. Pasti ada seseorang yang ingin mencelakai Soraya. Jangan-jangan Dina. Tante, lihat Mas Aryo nggak? Aryo, barusan pulang. Terus kayaknya raut mukanya kayak marah-marah gitu. Hah? Pulang? Kok nggak bilang aku sih dia udah pulang? Ya justru tante pikir pulangnya sama kamu. Kenapa sih Mas Aryo? Kok dia ninggalin aku? Tunggu, aku mau nelfon dia dulu. Angkat. Tante, teleponnya nggak diangkat. Dia kenapa sih kok jadi aneh akhir-akhir ini? Kayaknya ada yang nggak beres deh sama dia. Ya Tante, aku pulang duluan ya. Ya udah. Bye. Mas Aryo? Mas Aryo kemana sih? Tadi aku lihat mobilnya ada di depan. Mas Aryo? Mana sih dia? Mas Aryo kok tidur di sini sih? Enggak, ini nggak boleh terjadi. Mas Aryo boleh ngejauh lagi dari aku.
Pasti ini gara-gara Soraya. Perempuan itu. Awas ya kamu Soraya. Dokter Irfan tadi nyelamatin aku tepat di saat mobil mau nabrak aku. Itu artinya Dokter Irfan udah merhatiin aku sebelumnya. Dia perhatian banget sama aku. Apa Dokter Irfan suka sama aku? Enggak. Itu enggak boleh terjadi. Aku ini istrinya Mas Aryo. Dia enggak boleh punya perasaan itu sama aku. Itu melanggar agama. Rara tidur sendirian, dan Mas Aryo pasti lagi di kamar mandi. Ini kesempatan aku. Aku ganti obatnya Rara sama yang udah kadaluarsa, biar tahu rasa nih anak. Sayang, bangun yuk. Rara, sarapan yuk sayang yuk. Anak mama, bangun dong, udah siang. Sarapan dulu ya. Habis sarapan, kita minum obat. Ayo. Makan dulu ya sayang. Kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau makanannya udah habis, terus langsung minum obat ya. Iya, Ma. Ma, tadi malam Papa tidur sini loh. Oh ya? Iya. Tadi malam itu Rara sempat kebangun. Terus Rara ngeliat Papa tidur di samping Rara. Itu Papa pasti kangen banget tuh sama kamu. Kayaknya sih iya. Habisin ya. Satu kali terakhir. Habis itu kita minum terus minum obat. Oke? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pintar. Sayang, itu kan buburnya masih bersisa. Kalau nanti Rara lapar lagi, dihabisin ya. Oke, Ma.
Papa habis mandi ya? Wangi ya? Iya. Coba cium dulu. Rara? Rara kamu kenapa nak? Rara? Rara kamu kenapa? Kepala Rara pusing. Aduh ya Allah. Rara, ya udah kamu berbaring ya. Kamu berbaring. Obatnya pasti udah bereaksi. Sekarang aku harus masuk dan pura-pura panik. Panik. Mas Aryo! Ada apa, Mas? Aku nggak tahu. Tiba-tiba Rara jadi pusing begitu. Tadi dia baik-baik aja. Tadi, Rara habis makan apa? Ya aku nggak tahu lah. Habis makan apa, yang jelas tadi sorenya di sini. Masih pusing ya, Nek? Mas, coba kamu lihat deh. Obatnya udah kadaluarsa. Nih, berlakunya ya sampai Januari. Dan sekarang itu udah bulan Maret. Ini pasti Soraya yang kasih ke buat Rara. Soraya. Soraya! Nggak mungkin Mama ngasih obat kadaluarsa. Semalam aku minum obat itu nggak kenapa-napa. Ini pasti gara-gara Tanti jahat. Dia yang ngelakuin ini semua sama aku. Rasain kamu. Sekarang mama kamu yang akan disalahin sama papa kamu. Mas, ini ada apa sih, Mas? Mulai sekarang kamu keluar dari sini dan jangan dekatin Rara lagi. Astagfirullahaladzim. Kamu tuh kenapa sih? Tiba-tiba ngelarang aku buat ketemu sama anak aku sendiri. Kamu itu memang benar-benar ibu nggak bertanggung jawab ya. Berani-beraninya kamu kasih obat kadaluarsa kepada anakku. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Mas, lepas! Mas Aryo! Mas, lepas! Aku nggak mungkin ngasih Rara obat kadaluarsa. Aku nggak mungkin ngelakuin kesalahan kayak gitu. Dari lahir, aku yang kasih dia obat. Kamu jangan pernah ngajarin aku apa itu tanggung jawab sama anak. Dari lahir, dari bayi, Rara aku yang kasih obat. Bahkan aku sendiri yang bawa dia ke dokter buat kontrol. Ada apa lagi sih ini, Aryo? Pak, Soraya dituduh katanya Soraya ngasih obat kadaluarsa sama Rara. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin Soraya ngelakuin kesalahan kayak gitu, Pak. Rara dari bayi Soraya yang ngurus. Dari lahir Soraya yang kasih obat. Jadi Soraya nggak mungkin ngelakuin kesalahan kayak gitu. Soraya nggak terima, Pak. Soraya nggak terima. Aryo, buka mata kamu. Dari dulu kamu ingat, tidak pernah ada ribut-ribut di rumah ini. Dan tidak ada kejadian yang macam-macam di rumah ini. Semenjak perempuan itu datang dan tinggal di rumah ini, ada kejadian yang macam-macam. Dulu tidak pernah ada kejadian begini. Pak. Kenapa aku disalahin sama papa sih? Dina, jadi benar kamu yang melakukan itu? Jadi, kamu lebih percaya sama mereka dibandingin aku? Oke, salahin aku terus, Mas. Bukan cuma gara-gara aku bukan mamanya Rara. Dan aku baru di rumah ini, aku dituduh seperti ini. Nuker obatnya Rara. Mas, kamu pikir ya, Mas? Aku itu cinta sama kamu. Aku juga mencintai Rara, anak kamu, Mas. Tapi dia tidak membiarkan aku mendekati Rara dan sayang sama Rara. Makanya kamu fitnah aku menukar obat itu. Iya kan, Soraya? Aku? Fitnah kamu? Cukup! Cukup kalian berdua. Kalian berdua bisanya berantem aja. Anakku lagi sakit. Kalian terus bikin drama di rumah ini. Kalian berdua dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik. Aku nggak mau Rara kenapa-napa.
Kalau sampai aku temukan pelakunya, siapapun di antara kalian, aku akan kasih hukuman yang berat. Aku bakalan buktiin kalau aku nggak salah sama sekali. Soraya! Soraya mau kemana kamu? Soraya, kamu ngapain di sini? Gak sopan, ini kamar aku, Soraya. Diam kamu ya. Aku mau buktiin kalau semua yang kamu bilang itu fitnah. Enggak, Soraya berhenti. Soraya berhenti. Soraya, kamu mau apa? Mas. Lihat. Dina sengaja nukar obatnya. Enggak, Mas. Dia tuh bohong. Dia fitnah aku. Pasti kamu kan taruh di sana. Iya kan? Ini gak mungkin kebetulan, Mas. Ini gak mungkin kebetulan. Mas, kenapa kamu marah sama aku? Sayang. Takutlah sama Allah. Suatu saat, Allah akan bongkar semuanya. Dan kamu siap-siap. Semua kebusukan kamu akan terbongkar. Ayo kita pergi dari sini. Lara, kenapa mama kamu nangis? Hah? Pak, kenapa Soraya nangis? Tanya aja sama anakmu. Mama jangan nangis lagi ya. Iya sayang. Apalagi sih yang dilakukan? Makanan di rumah ini beli lagi. Benar-benar membosankan. Kangen aku masakan mama. Kenapa Aryo? Kamu bosan dengan masakan itu? Kamu rindu ya sama masakan Soraya? Apa, Ma? Makanan dulu yang kamu sering nikmatin itu Soraya yang masak, bukannya Mama. Kalau kamu rindu masakan Soraya, kamu berhenti mengacukan dia. Kamu berhenti memarahi dia. Dan kamu berhenti menomorduakan dia. Soraya itu wanita baik-baik. Nggak seperti itu. Perempuan itu. Hah? Ma, udah deh Maya, please. Aryo udah capek dengan ribut-ribut di rumah ini. Mama nggak perlu lagi nasihatin Aryo. Kepala Aryo udah mumet, Ma. Aryo, sebagai orang tua, wajib harus menasihati anaknya. Ya, tapi Aryo nggak perlu dinasihatin soal itu, Ma. Kamu ini, kalau dinasihati, selalu aja membantah. Aryo, Mama tuh melihat kamu tidak pernah memandang Soraya lagi. Apa salah Soraya? Hah? Dia itu perempuan baik-baik, Aryo. Bahkan Soraya rela kamu menikah lagi dengan perempuan lain. Dia tuh istri kamu yang harus kamu hargai, Aryo. Ma, Mama bisa ngomong gitu karena Mama nggak ngerasain, Ma.
Udah berapa kali dan udah lama Aryo bilang, walaupun Soraya tuh baik, walaupun Soraya tuh rela Aryo menikah lagi, tapi Aryo nggak cinta sama Soraya, Ma. Itu aja. Mama nggak percaya kalau kamu nggak pernah mencintai Soraya. Kamu merasa seperti itu. Mungkin karena hati kamu sedang tertutup oleh hasutan Dina. Pastilah Mas Aryo lebih mencintai aku. Dari dulu, Mas Aryo kan cintanya emang sama aku. Ditambah sekarang, Mas Aryo selalu minum air ramuan itu. Mas Aryo sekarang lebih sering bentak aku. Kayaknya dia udah bener-bener gak peduli sama aku. Dia gak pernah ngeliat aku sebagai seorang istri. Kasihan Mama, kelihatannya sedih banget. Mungkin karena Papa marah-marahin terus kali ya. Aku ajak main dulu deh, biar Mama nggak sedih lagi. Mama. Sayang? Mama udah mau pergi kerja ya? Iya, emangnya kenapa? Aku kangen main bareng kayak dulu lagi. Sebelum Mama pergi kerja, main dulu ya sama aku. Mama juga kangen banget main bareng sama kamu. Tapi kan Mama harus pergi kerja. Nanti kalau telat gimana? Sebentar aja Ma main. Boleh ya? Ya udah. Emang mau main apa sih? Mau main petak umpet. Petak umpet? Iya. Emang kamu yakin bisa nemuin Mama? Yakin dong. Ya udah. Kita mau main di mana? Di mana ya? Di rumah aja yuk. Biar dapat tempat yang banyak buat sembunyi-sembunyinya. Ayo. Mau? Yuk. Udah siap main? Udah dong. Rara hitung ya, Ma? Boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah belum? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mama, udah belum? Aku tahu, kayaknya Mama di kamar aku deh. Mama, di mana? Mama, Mama, di mana? Dar! Ya ampun, kamu kok bisa nemuin Mama sih? Iya, tadi tuh Mama kakinya tuh kelihatan. Oh iya ya? Iya, makanya Mama tuh lain kali kalau ngumpet jangan kelihatannya kakinya. Oke, anak pinter. Ma, kita mau main lagi nggak? Boleh. Yaudah, kamu hitung lagi, Mama ngumpet lagi. Kali ini kamu pasti susah nemuinnya. Siap. Kita mulai ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah belum, Ma? 1, 2. Aku harus sembunyi di mana ya supaya nggak ketahuan Rara? Mama! Sembunyi di mana ya? Biar Rara nggak tahu. Sembunyi dalam gudang aja. Rara pasti nggak tahu. Bagus kamu masuk, Soraya. Aku kunciin kamu di sana.
Pasti Rara susah nemuin aku. Kok pintunya ditutup sih? Kenapa gak kunci? Buka! Buka! Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mama di mana sih? Tuh kan Rara jadi kalah. Aku kesini lagi deh. Hah? Rara! Rara, Mama di sini, Nak. Rara, kalian lagi main ya? Tante juga suka kok, tapi permainan Tante berbeda level sama kalian. Mama di mana sih? Udahan dong, Ma, ngumpetnya. Ini kan handphone Soraya. Mumpung gak ada orangnya. Dina, kamu mau kemana? Mas, aku pamit bentar ya. Pengen belanja untuk rumah tangga. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ada tikus. Ya Allah, kenapa banyak kecoa kayak gini? Mama di mana? Mama! Mama! Mama di gudang, Nak. Mama! Mama di mana sih? Mama! Mama di mana ngumpetnya, Ma? Rara! Rara! Apa harus cari jalan keluar nih? Mama di mana sih? Mama keluar dong, Mama jangan ngumpet mulu. Pak, memang kita agak menurun sekarang. Ya itu salah saya karena kemarin kurang kontrol. Papa. Sebentar ya Pak ya. Papa ngeliat Mama nggak? Enggak. Ya Pak, ya halo. Papa aku tanyain Mama, malah cuma ngejawabnya begitu. Mungkin Opa sama Oma tahu Mama di mana. Makasih Pak, makasih. Opa, Oma. Pak, itu suara Rara ya? Iya, itu suara Rara. Opa, Oma. Rara? Ada Mama nggak di sini? Loh, tadi kan main sama kamu. Tadi Rara memang lagi main sama Mama, main petak umpet. Rara cariin kemana-mana tapi nggak ada. Mungkin mama kamu sudah berangkat kerja. Mama ini. Orang Rara sama ibunya lagi main, masa ditinggal kerja. Nggak mungkin lah Opa, Oma. Pasti kalau Mama berangkat kerja, Mama cium pipi Rara dulu. Rara sudah telepon Mama. Belum. Ya udah, Rara telepon Mama dulu ya. Handphone Mama nggak aktif, Opa. Kamu jangan berpikiran macam-macam. Mungkin mama kamu masih ada di rumah. Iya. Tapi kenapa handphonenya mati? Sesek banget lagi. Ini lampunya ada nih. Aku harus cari saklarnya. Apa ini? Kok bau sih? Astaga.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Tikus sama kecoanya banyak banget. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Tikus sama kecoanya banyak banget. Kayaknya nggak ada jalan keluar deh. Aku harus balik lagi ke sana. Mama, Mama, Mama di mana sih? Apa benar Mama udah pergi kerja? Tapi kenapa Mama nggak bilang sama aku? Aku telepon dokter Irfan aja deh. Siapa tahu dokter Irfan lagi di kantin tempat kerjanya Mama. Om, di situ ada Mama nggak? Ra, memangnya kenapa kamu nyariin Mama? Kamu sakit lagi? Kamu nggak apa-apa kan? Enggak, Om. Tadi Rara sama Mama tuh lagi main petak umpet. Tapi Mama nggak ada. Oma bilang Mama udah pergi ke tempat kerjanya. Tapi nggak mungkin. Mama kalau pergi terus selalu bilang ke Rara. Abis itu cium Rara dulu. Udah, kamu tenang aja. Nanti Om dokter kabarin kalau Mama kamu ada di kantin ya. Om dokter cek dulu. Iya Om, bener ya. Iya Ra, Om dokter janji ya. Oke. Soraya kemana Soraya? Mama. Ma, Irfan mau nanya, Soraya ada di kantin nggak? Belum. Dia belum sampai juga sampai sekarang. Aduh, mana hari ini pesanan makanan banyak. Dia belum datang lagi. Mama udah coba telepon Soraya. Apa masih di jalan? Kamu kenapa sih, Van? Hah? Mama ini lagi sebel sama dia. Hari ini Mama akan kasih peringatan keras. Peringatan yang terakhir. Kalau sampai dia masih datang seenaknya, terpaksa Mama akan memberhentikan dia. Mama, jangan gitu dong. Gak bisa, Irfan. Ini berlaku untuk semua karyawan di sini. Kalau Mama tidak mengambil keputusan seperti ini, nantinya karyawan yang lain juga akan berlaku sama dia. Yaudah. Nanti Irfan telepon lagi deh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soraya ada di mana? Di rumah nggak ada. Di kantin nggak ada. Tolong! Rara, tolong nah. Mama di gudang, buka pintunya. Mama kekunci di sini. Mama, Pak, tolong ya Allah. Mas Aryo kemana sih, Mas? Mas Aryo bukain pintunya, Mas. Pak, Mama. Tolong buka pintunya. Tolong buka pintunya. Mama! Mama! Mama di mana, Ma? Mama! Rara sayangku, kenapa kamu menangis? Opa, tadi Rara cari-cari Mama. Rara nggak nemuin Mama, Opa. Rara, mungkin mama kamu ada urusan mendadak, nggak sempat bilang sama Rara. Jangan nangis dong. Tapi Opa, Rara takut Mama kenapa-napa. Jangan berpikir yang enggak. Berpikir yang baik-baik aja. Pasti mama kamu nggak kenapa-kenapa, ya? Tapi Opa, Mama itu nggak pernah pergi diam-diam. Pasti Mama selalu bilang ke Rara dulu kalau mau pergi.
Rara sayang, kamu kenapa nak? Hei, kok kamu nangis? Pa, Mama hilang, Pa. Mama nggak ada di mana-mana. Rara, Papa pikir kamu sakit. Papa udah khawatir banget sama kamu tadi. Mama kamu itu mungkin cuma pergi aja. Dia paling pergi ke kantornya. Tapi Pa, di tempat kerjanya juga nggak ada. Rara telepon handphonenya nggak aktif. Rara takut Pa, Mama kenapa-napa Pa. Rara takut. Pa, tolong Pa, cariin Mama Pa. Tolong Pa, cariin Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bapak Aryo. Tadi Rara telepon saya menanyakan keberadaan Bu Soraya. Tadi saya juga telepon mama saya di kantin. Bu Soraya nggak ada di sana. Ada apa ini? Dompetnya Soraya ada di dalam. Nggak mungkin Soraya pergi tanpa bawa dompet. Bener kan? Mama nggak pergi. Ra, terakhir kamu lihat mama kamu di mana? Tadi sih aku terakhir ngeliat di dalam rumah. Terus aku main petak umpet sama Mama. Dokter, sepertinya dokter sibuk di klinik. Pasien-pasien dokter kan banyak. Biar saya yang cari Soraya. Sepertinya Bapak Aryo gak suka saya ada di sini menanyakan keadaan istrinya. Apa jangan-jangan dia cemburu? Iya Pak. Tapi kalau ada apa-apa, tolong hubungi saya. Saya permisi dulu Pak. Terima kasih dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rara, tadi kamu main petak umpet sama Mama di mana? Di ruang tamu, Pak. Ya udah kita cari di sekitar sana ya. Iya, Pak. Pak, tadi itu Rara main di dapur, terus kamar, sama ruang tamu. Terus di mana Rara terakhir kali lihat Mama? Aku nggak tahu, Pak. Di mana dong kita cari? Ya udah deh, Papa coba cari ke sana ya. Iya, Pak. Tunggu di sini ya. Soraya! Soraya! Dokter Irfan kayaknya masih nyariin Mama. Apa aku ajak bantu saja? Om dokter tunggu! Rara, ada apa Ra? Om udah mau pulang ya? Om gak mau cari Mama dulu? Tante Dida kemana? Kok mobilnya nggak ada? Aku nggak tahu, Om. Tadi sih katanya dia mau pergi belanja. Dina pergi sebelum orang sadar Soraya hilang. Ada apa ini? Om nggak mau cari Mama. Om memang nggak kasihan ya sama Mama. Sama aku juga Om nggak kasihan. Om, kalau kita rame-rame cari, pasti Mama bakalan cepet ketemu, Om.
kita cari. Nah, gitu dong Om. Mana Soraya? Loh, dokter? Dokter kok balik lagi ke rumah ini? Bukannya tadi udah pulang? Saya akan pulang, Bapak Aryo. Setelah Soraya ditemukan. Pak, tadi Rara yang telepon Om Dokter supaya nyariin Mama makin banyak. Dokter Irfan, sebaiknya dokter pulang saja. Ini masalah keluarga kami. Dan saya rasa jumlah keluarga untuk mencari Soraya sudah cukup. Bapak Aryo, saya akan pulang. Tapi kalau Soraya sudah ditemukan, saya curiga hilangnya Soraya bukan hilang biasa. Maksud dokter? Saya cuma merasa ganjil aja. Apalagi salah satu orang di rumah ini ada yang belanja. Sedangkan kita semua lagi cari Soraya. Maksud dokter? Dina. Sebaiknya kamu cepat telepon Dina. Siapa tahu Dina tahu keberadaan Soraya. Aryo, tunggu apa lagi? Ayo sekarang telepon. Halo Mas. Kamu lagi di mana? Aku lagi di supermarket, lagi belanja bulanan. Kenapa? Kamu tahu kalau Soraya hilang? Apa? Soraya hilang? Iya. Kamu tahu dia di mana? Kok kamu tanya aku sih Mas? Ya aku nggak tahu lah. Dina, udah deh, jujur aja. Kamu pasti tahu sesuatu. Cerita sama Mas. Mas, kamu tuh mau nyalahin aku ya? Aku itu nggak tahu apa-apa. Kamu tuh nyebelin banget sih. Semua salah aku. Udah ya, aku lagi belanja. Aku nggak mau ngomongin soal Soraya. Halo Din, halo. Sekarang Mas Aryo pasti lagi kebingungan. Biarin aja. Pengen tahu apa dia bisa menemukan Soraya atau enggak di gudang itu. Dina ngomong apa Aryo? Dia tahu keberadaan Soraya? Enggak, Pak. Dina bilang dia nggak tahu. Dia nggak tahu apa-apa katanya. Sebaiknya kalau Dina nggak tahu, kita cari Soraya di tempat lain. Ayo Pak, ayo. Iya Pak, Oma. Kita cari Mama lagi. Ayo Ra, Om Dokter temenin. Kalau gitu kalian cari di luar, saya cari di dalam. Oke. Ayo Pak, ayo Pak. Bu Soraya! Bu Soraya! Soraya? Soraya! Mana ya Pak? Coba di belakang. Tolong Mas. Mas Aryo, tolong Mas. Bu Soraya! Mama! Di mana Bu Soraya? Mama di mana sih, Ma? Kenapa di semua tempat nggak ada? Mom, Mama mana? Mama ketemu juga. Nah, kamu tenang ya. Kita pasti temuin mama kamu.
Cuma sekarang kita nggak tahu tempatnya di mana. Kita cari lagi ya. Bu Soraya. Kenapa, Om? Ini tempat apa, Nak? Gudang, Om. Udah dicek belum? Belum. Jangan, Om. Aku tahu. Pasti Mama itu nggak ada di gudang. Nah, sebaiknya kita cek semua tempat. Kamu tahu nggak kunci cadangannya di mana? Aku tahu sih. Biasanya kunci taruh di mana? Di laci. Tapi kuncinya itu banyak banget. Terus disatuin. Rara nggak tahu kuncian ini yang mana. Kamu ambil aja semua kuncinya, nanti kita cobain satu persatu, ya. Iya, Om. Bu Soraya. Iya. Nggak bisa, Om. Bu Soraya. Mama! Bu Soraya. Mama. Masya Allah, alhamdulillah. Makasih ya, Nak. Iya, Ma. Makasih dok udah nemuin saya. Iya, Ma. Nggak apa-apa kan? Dari tadi kita nyariin Mama. Ternyata Mama ada di sini. Bu Soraya, sebaiknya kita keluar sekarang. Dokter juga ikut nyari saya. Iya, Ma. Tadi Rara telepon Om Dokter buat bantuin cari Mama. Om Dokter juga khawatir sama Mama. Semuanya nyariin Mama. Bu Soraya, kita keluar sekarang. Udah ada di sini pengap sekali. Ayo. Ayo, Ma. Hati-hati. Pelan-pelan Bu Soraya. Awas. Makasih ya. Makasih ya sayang. Iya, Ma. Rara seneng banget. Mama udah ketemu. Rara kira Mama udah gak ada di rumah ini. Ternyata Mama masih di rumah. Ya nggak mungkin lah sayang. Mama pergi nggak pakai bilang sama kamu. Pasti bilang lah. Rara, Om Dokter boleh minta tolong nggak? Ambilin minum buat Mama. Iya, Om. Soraya kamu dari mana aja? Kita semua panik nyariin kamu. Rara tadi sampai nangis-nangis loh. Kalau penyakitnya kamu, bagaimana? Soraya terkunci dalam gudang. Apa? Soraya. Alhamdulillah. Akhirnya kamu ketemu. Mama sampai cemas. Maaf ya, Ma. Pak. Aku udah bikin khawatir semua orang di sini. Gak apa-apa, Soraya. Yang penting kamu sehat-sehat aja. Ini air putihnya diminum dulu. Makasih sayang. Kok kamu bisa ada di gudang? Kamu ngapain di sana? Tadi aku lagi main petak umpet sama Rara. Aku rencananya mau sembunyi di gudang. Tapi ada yang ngunciin. Ada yang ngunci? Siapa maksud kamu? Iya, mana aku tahu, Mas. Bisa jadi Dina mungkin. Soraya, kamu nggak boleh sembarang tuduh seperti itu. Bagaimana mungkin kamu bisa nuduh Dina? Terus kalau bukan Dina siapa? Kamu ini siapa? Kamu harus ingat siapa kamu. Kamu dokter. Kamu nggak berhak buat campurin urusan keluarga saya. Kalau kamu fitnah Dina, itu sama aja kamu memfitnah saya.
Saya akan pergi. Kalau urusan saya di sini sudah selesai. Urusan apa lagi? Kamu masih mau campur urusan keluarga saya? Saya nggak mau Rara stres. Dan penyakitnya kambuh lagi gara-gara melihat sikap Bapak seperti ini. Sekarang begini aja, Pak. Kalau Bapak nggak percaya dengan apa yang diomongin sama Soraya, buktiin. Tapi saya yakin, Bu Soraya nggak mungkin mengunci dirinya dalam gudang. Karena di dalam gudang nggak ada kunci. Saya minta sendiri kuncinya sama Rara. Kurang ajar. Rupanya Soraya udah ketemu. Siapa sih yang nemuin? Padahal pintunya kan dikunci. Kamu harus tenang, Dina. Sekarang kamu masuk dan pura-pura gak tahu apa-apa. Loh, ada apa ini? Kenapa? Kenapa semuanya ngeliatin aku? Soraya, ada apa? Ngaku aja, Dina. Kamu sengaja kan ngunciin aku di gudang? Apa? Aku ngunciin kamu? Nggak mungkin lah, aku aja baru pulang. Gimana aku ngunciin kamu? Soraya, kamu jangan nuduh aku sembarangan ya. Dina benar. Kalau kamu menuduh Dina Soraya, kamu harus punya buktinya. Mas, aku pasti akan buktiin kalau apa yang aku omongin ini bukan sesuatu yang ngaco. Ya udah, kamu buktiin aja, aku nggak takut. Paling nanti kamu yang ketahuan fitnah aku. Kamu jangan sombong dulu, Dina. Memang Soraya belum punya bukti. Tapi yang namanya bangkai pasti akan tercium juga nantinya. Seperti kejahatan kamu yang culas itu pasti akan tercium. Mas, anggap ini sebuah kesalahan aku. Aku yang salah nuduh Dina. Aku minta maaf. Tapi kalau aku udah nemu buktinya, aku pasti bakalan kasih tahu kamu. Sayang, Mama pergi dulu ya. Iya, Ma. Ma, apa? Soraya pergi dulu ya. Soraya, kamu kan masih lemas. Sebaiknya kamu gak usah pergi dulu. Nggak apa-apa, Pak. Soraya kuat kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ma. Ayo Rara, Opa anterin kamu ke dalam. Yuk. Iya, Pak. Saya tinggal dulu. Ya, Pak. Saya cemas sama Soraya. Apa sebaiknya saya antar dia berangkat kerja? Saya permisi. Assalamualaikum. Biar saya antar. Nggak usah. Biar saya naik ojek aja dong. Setelah Bu Soraya dikuncin di ruangan itu, Bu Soraya pasti kelelahan. Terus sekarang mau naik angkot. Kalau pingsan gimana? Dok, saya mohon. Saya minta tolong sama dokter, jangan bikin Mas Aryo, Papa, Mama, dan semua orang salah paham. Saya nggak mau sampai ada fitnah di antara kita. Salah paham seperti apa Bu Soraya? Semua orang juga udah tahu kalau Ibu Soraya adalah ibu dari pasien saya yang kerja sama mama saya. Dan sekarang kita searah. Ayo saya antar. Enggak, Dok. Biar saya pergi sendiri aja. Saya duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Soraya! Kenapa semuanya jadi muter kayak gini sih?
Soraya, Bu Soraya. Bu Soraya nggak apa-apa? Bu, awas. Saya kan tadi udah bilang, kondisi badannya Bu Soraya ini lemah. Kalau Bu Soraya pingsan di sini nggak ada yang tahu gimana. Biar saya antar. Bu Soraya, saya paham Bu Soraya butuh pekerjaan kan. Tapi tolong perhatikan kesehatan Bu Soraya juga. Sekarang Rara membutuhkan Bu Soraya. Kalau Bu Soraya sakit, siapa yang jagain Rara? Ibu Soraya rela. Rara dijaga sama Dina. Aku harus manfaatkan situasi ini. Aku gak nyangka, Mas. Kamu tega mencurigai aku. Sayang, aku bukannya curiga sama kamu. Tapi sebagai kepala keluarga, aku harus menunjukkan kearifan. Kamu ngerti dong. Kamu gak seharusnya sedih begini dan marah sama aku. Aku percaya kok sama kamu. Memang, kamu harus percaya sama aku. Sini. Ya, mereka keburu pergi. Apa? Halo? Iya, saya segera berangkat. Sayang, aku minta maaf ya, aku nggak bisa nemenin kamu. Aku harus segera ke kantor karena ada meeting penting. Iya, Mas. Nggak apa-apa kok. I love you. Ya, love you too. Dokter, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Soraya? Kok dia bisa sama Irfan? Kalau gitu saya mau masuk dulu. Irfan. Ma? Mama sangat kecewa. Pertama, dia datang terlambat. Kedua, dia datang sama kamu. Ma, apa salahnya kalau Ibu Soraya datang sama Irfan? Kamu nanya, di mana salahnya? Apa harus setiap hari Mama ngingetin kamu? Soraya ini sudah menikah. Terus kenapa kamu pergi sama dia? Tadi kamu nelpon Mama untuk ngecek dia udah sampai apa belum. Biar kamu bisa jemput dia. Begitu? Kamu juga, Soraya, udah tahu punya suami. Harusnya tolak dong jemputan anak saya. Kalian berdua ini sama aja. Ma. Saya minta maaf, Bu. Saya sama Dokter Irfan sama sekali tidak ada hubungan apapun. Selain Dokter Irfan ini adalah dokter dari anak saya. Tadi nggak sengaja kita memang bareng dan Dokter Irfan bilang kita satu arah. Itu aja kok, Bu. Oh, kebetulan kata kamu. Ma, Ibu Soraya, udah masuk aja ke kantin. Permisi. Enggak. Udah nggak perlu. Makan siang sudah dimasak dari tadi. Ini juga udah lewat dari tengah hari. Mendingan kamu pulang. Besok kalau kamu mau kerja di sini tetap harus on time. Tapi tetap gaji kamu saya potong hari ini. Ma. Gak apa-apa, Dok. Sekali lagi saya minta maaf, Bu. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya janji saya nggak akan ngulangin kesalahan saya. Bu Soraya sebentar. Bu Soraya. Udah dong Irfan. Biarin aja. Kenapa sih kamu ngurusin dia terus? Kamu udah janji loh sama Mama. Kamu akan menjauhi dia. Ma, Ibu Soraya lagi kurang enak badan.
Lagian Irfan cuma mau nolongin dia, anaknya dan keluarganya. Kan mama yang bilang sendiri, sesama manusia kita harus saling tolong menolong. Kamu ini pinter aja ngejawab mama. Ya udah terserah. Bu Soraya! Bu Soraya tunggu. Bu, saya minta maaf soal mama. Tolong jangan diambil hati ya. Nggak apa-apa kok. Saya baik-baik aja. Lagian saya juga masih mau kerja di sini, cuman kan tadi Bu Leni nyuruh saya pulang hari ini. Bu Soraya, setelah saya melihat kejadian yang dialami oleh Bu Soraya, dan yang terakhir Bu Soraya dikurung dalam gudang. Kalau menurut saya, Bu Soraya dan Rara nggak aman tinggal di sana. Dok, keluarga saya semuanya tinggal di sana. Saya nggak akan pernah ninggalin mereka. Kalau boleh saya kasih saran, ajak aja Rara dan orang tuanya Aryo pindah juga. Biasanya kan istri kedua nggak harus tinggal sama istri pertama. Ya tujuannya biar Bu Soraya hidup lebih tenang. Terima kasih sebelumnya, Dok. Terima kasih buat perhatiannya, tapi selama ini saya masih bisa mengurus dan mengatasi masalah saya dan keluarga saya. Bu Soraya. Bu Soraya. Bu Soraya. Ini kunci siapa? Jangan-jangan punya Bu Soraya. Bu Soraya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama? Sayang. Kok pulangnya cepet Soraya? Iya, Ma. Tadi Bu Leni bilang katanya Soraya libur aja, istirahat buat 1 hari ini. Rara, Mama kan udah pulang. Sekarang yang nungguin kamu Mama. Opa mau benerin genteng yang pecah. Supaya nanti kalau hujan nggak bocor. Loh. Kok Papa benerin genteng sih? Iya, siapa lagi Soraya? Nggak boleh. Udah, biar Soraya aja yang benerin ya. Ya tapi kan... Udah, Soraya bisa kok. Cuman benerin genteng yang bocor aja kan? Bisa kok. Papa nggak usah khawatir ya. Ma, Mama boleh bantuin nggak? Jangan dong, kamu kan lagi sakit. Ma, harus cuma pegangin tangga doang sama Opa sama Oma. Ya udah, kita kesana tapi Mama ganti baju dulu ya. Ayo. Oke. Ayo. Tapi pelan-pelan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, aman. Aman ya. Ya. Papa, Mama sama Rara pegangin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati Soraya. Hati-hati. Iya. Gentengnya, Pak? Pelan-pelan, awas pelan-pelan. Ya. Hati-hati Soraya. Oh, di sini toh. Udah ketemu yang bocor Soraya? Udah nih. Kalau udah cepet turun ya. Hati-hati Soraya. Astagfirullahaladzim. Soraya. Soraya. Ya Allah. Ya Allah. Soraya.